Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Khalifah dengan nomor pokok mahasiswa 183112340250 Saya mahasiswi mata kuliah Psikologi Komunikasi R06 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan aspek psikologi dalam komunikasi kelompok dengan judul jurnal Komunikasi Kelompok yang Mempengaruhi Konsep Diri dalam Komunitas Cosplay Kosura Surabaya oleh Felicia Wonodiharjo, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya. Dahuluan, komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Sedangkan konsep diri adalah gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya. Michael Bargen memberi batasan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota yang lainnya dengan akurat. Karakteristik ini kemudian dapat dijadikan sebagai bagian dari konsep diri seseorang. Player Kosura Surabaya memiliki keunikan, yaitu anggota mereka tidak hanya dari Surabaya, melainkan juga dari beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Komunitas cosplayer ini rutin mengadakan pertemuan di Taman Bungkul setiap hari Jumat pukul 5 sore. Perbedaan komunitas cosplayer Kosura dengan komunitas cosplayer lainnya di Surabaya adalah komunitas ini lebih aktif dalam hal mengikuti event-event baik yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya. Seperti misalnya saja pada tanggal 12 Mei tahun 2013 waktu itu, mereka mengikuti cosplay di Universitas Brawijaya Malang. Mereka juga sering dicari untuk mengisi acara-acara cosplay di Surabaya. Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti, dalam komunitas ini paling tidak ada 1 atau 2 anggota baru yang ingin bergabung setiap minggunya. Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tentang komunikasi kelompok dalam hubungannya dengan pembentukan konsep diri belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui dengan jelas mengenai komunikasi kelompok dan pengaruhnya terhadap konsep diri pelaku cosplay. Teori komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil, dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana harus ditempuh. Sedangkan konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu 1. Orang lain, yang kedua yaitu kelompok rujukan. Penelitian. Metode yang digunakan adalah metode survei, yaitu metode yang membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep diri. Peneliti juga ingin mengetahui arah konsep diri yang dibentuk melalui komunikasi ini bersifat positif atau negatif. Selanjutnya yaitu pembahasan dan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah survei dan wawancara sebagai pendukung data yang didapatkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil gambaran tentang seorang melalui interaksinya dengan kelompok atau komunitas yang dipilih oleh peneliti, yaitu komunitas cosplay atau Kosura Surabaya. Dalam beberapa kali pengamatan, peneliti melihat bahwa mereka saling membantu dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Peneliti juga menyadari bahwa komunikasi kelompok
dalam komunitas ini dapat mempengaruhi konsep diri masing-masing anggotanya. Hal ini terlihat setiap kali ada anggota yang bergabung dalam komunitas ini akan diterima dengan terbuka oleh anggota lainnya dan menawarkan jika anggota tersebut kesulitan dalam melakukan sesuatu hal, maka mereka akan membantu anggota tersebut. Komunikasi kelompok dalam komunitas ini dilakukan dengan cara tatap muka yang dilakukan setiap minggunya dalam rapat mingguan di Taman Bungkul serta melalui sosial media Facebook Kosura. Selain itu, peneliti juga mewawancarai anggota komunitas yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti menghubungkannya dengan konsep penelitian yaitu komunikasi kelompok dalam hal mempengaruhi konsep diri anggotanya. Dan hasil dari penelitian ini adalah komunikasi kelompok yang terjadi dalam komunitas ini dapat mempengaruhi konsep diri mereka masing-masing, dan jika ada anggota yang memiliki konsep diri yang negatif, mereka cenderung membantu anggota tersebut dalam hal konsep diri mereka. Konsep diri para anggota dalam komunitas ini dapat terbentuk dengan adanya komunikasi kelompok yang terjadi dalam komunitas tersebut. Selain itu, dengan adanya rapat minggu atau pengadaan pertemuan di setiap minggunya juga dapat berpengaruh dalam proses pembentukan konsep diri mereka. Dengan berkomunikasi dengan para anggota dalam kelompok ini, mereka yang pada awalnya memiliki konsep diri negatif dapat mengubah diri mereka dan mengembangkan konsep diri mereka ke arah yang positif dikarenakan mereka yang sudah lama bergabung dan berperan serta dalam komunikasi yang terjadi dalam komunitas ini. Mereka yang memiliki konsep diri yang negatif dapat dikatakan komunikasinya masih baru dalam komunitas dan belum banyak berperan serta dalam komunikasinya dengan para anggota yang lainnya. Selain itu, mereka juga masih belum membuka diri terhadap sesama anggota dan masih belum dapat berbaur dengan anggota yang lainnya. Sekian presentasi saya mengenai aspek psikologi dalam komunikasi kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.